Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrizni min zulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatika wa ansul alaihi hikmataka ya arhamar rahimin. Hasbiyallah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, yang mungkin biasanya pada malam 17 Ramadan ini disebut dengan sebagai malam nuzul Quran. Saya yakin mamang-mamang semua yang hadir di sini dan juga para pendengar, saya yakin tadi malam kita sama-sama telah mengumandangkan, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang kita bacakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang senantiasa bisa menjadi penyelamat bagi kita, keluarga kita maupun keturunan kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita, kehariban kita, junjungan kita, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh untuk menjalankan syariatnya. Memang yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4 dan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Memang sekalian, dalam Al-Quran tersebut, dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ yang berartinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Dari ayat tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa demikian? Berarti dalam penciptaan tersebut kita lebih tinggi derajatnya daripada malaikat dan setan dan lain sebagainya, atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai manusia yang paling tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat hanya menunggu perintah, sedangkan manusia mempunyai kehendak. Kita lebih tinggi dari setan karena setan selalu tidak bisa benar, sedangkan kita bisa benar dan kadang-kadang sering kita berbuat tidak benar. Kita lebih tinggi dari bumi dan tumbuhan karena kita memiliki nyawa, sedangkan tumbuhan tidak. Sebagai contoh, apabila salah satu tumbuhan kita tebang, maka ia akan mengeluarkan lagi tunas-tunasnya. Sedangkan manusia, apabila dipotong lehernya, maka dia tidak akan tumbuh kembali. Itulah salah satu contoh bahwa kita termasuk penciptaan paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala, kita selaku manusia yang paling sempurna, diturunkanlah berupa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana disebut dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini merupakan sebagai pedoman kepada kita selaku umat manusia. Tentu Al-Qur'an ini diturunkan kepada orang yang beriman. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan
salah satu wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang harus kita pegang, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mama-mama sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia dalam pola pikirnya atau dalam kehidupannya atau dalam dirinya di dalam mengamalkan atau mengimani Al-Quran itu terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama, ada golongan yang pertama yaitu dia hanya dibaca tulisan Arabnya saja dengan harapan mendapatkan pahala dan masuk surga. Itu golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua, Al-Quran dibaca tulisan Arabnya, kemudian dipelajari tafsir-tafsirnya, tetapi kedua-duanya itu dia hanya menjadi ilmu pengetahuan saja. Lalu golongan yang ketiga, dia pertama membaca Al-Quran itu adalah niat ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dibaca tulisan Arab dan terjemahannya, dipelajari maknanya, dilaksanakan dalam kehidupannya, lalu disiarkan atau disebarluaskan kepada yang lainnya. Dan ini terus-menerus menjadi gaya hidup pribadi kita. Itulah 3 golongan manusia atau 3 karakter manusia dalam mengimani Al-Quran. Mudah-mudahan atau saya yakin memang semua dalam mengimani Al-Quran itu termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Mana? Yaitu niat ingin mendapatkan ridha Allah, dibaca tulisan Arab dan terjemahannya atau tafsirnya, lalu dipelajari maknanya, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu disiarkan kepada atau disebarluaskan kepada yang lainnya, dan ini terus-menerus menjadi gaya hidup kita. Dengan demikian, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi memang apabila dilihat dari ayat selanjutnya, summaradnahu asfala safilin, kemudian akan menjadi manusia yang paling hina dan lain sebagainya. Itu semua akan hancur apabila dalam dirinya terdapat salah satu sifat dari yang 3. Di antara sifat-sifat yang dapat menghancurkan diri kita, ibadah kita, dan lain sebagainya, yaitu dengan adanya salah satunya dari sifat yang dapat menghancurkan kita, yaitu adanya sifat ujub, yakni bangga diri dan sombong. Sifat ujub atau bangga diri dan sombong adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ujub yaitu penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri dengan pandangan yang mulia dan merasa benar. Sedangkan kepada orang lain dia menilai dengan pandangan meremehkan. Hal ini senada dengan ucapan iblis saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bersujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa artinya? Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Memang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil sifat ini yaitu sifat ujub atau bangga diri dan sombong dalam majlis adalah dia ingin selalu memimpin dan selalu berusaha tampil di depan. Sementara hasilnya dalam diskusi adalah merasa tidak terima jika ucapannya bintang. Ini yang disebut dengan ujub. Sedangkan orang yang sombong adalah orang yang jika dinasihati, ia merasa enggan. Dan jika memberi nasihat, ia bersikap kasar. Singkatnya, siapapun yang memandang dirinya lebih baik dari salah satu makhluk ciptaan Allah, maka ia disebut orang sombong. Memang itulah sifat yang pertama yang harus kita jaga dalam diri kita agar kita tidak termasuk asfala safilin. Lalu sifat yang kedua adalah yang harus kita jaga, yaitu sifat riya. Riya adalah syirik yang terselubung dan termasuk penyakit yang sangat berbahaya. Dia salah satu dari 2 jenis kemusyrikan. Sifat riya mengajak diri kita untuk mencari kedudukan di hati makhluk agar kita merasa tersanjung dan terhormat di kehidupan mereka. Mencintai kedudukan adalah termasuk hawa nafsu yang berbahaya jika ada sifat riya. Dan karenanya
banyak orang yang menjadi rusak. Memang benar jika kita renungkan, sebenarnya tidaklah merusak manusia kecuali sesama manusia itu sendiri. Mereka saling merusak karena demi kepuasan nafsu belaka. Seandainya semua orang mau meneliti kembali hati mereka, maka mereka akan menyadari bahwa kebanyakan ilmu, ibadah, amal soleh, dan semua kegiatan harian yang mereka lakukan telah didorong oleh sifat riya. Tiada pendorong bagi mereka selain ingin mencari perhatian manusia dan pamer kepada mereka. Padahal niat semacam itu pasti menggugurkan pahala amal. Mamang yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat tersebut itu yang dapat meruntuhkan amal baik kita, yang dapat menggugurkan pahala kita. Mudah-mudahan ya, dengan kita menghindari salah satu dari sifat-sifat yang tidak baik ini, Allah senantiasa akan memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Di samping itu juga memang sekalian, apabila kita melihat dari sudut pandang yang lain, bagaimana agar kita ini terhindar dari sifat ria, ujub, sombong, takabur, dan sebagainya, maka dalam diri kita atau dalam hati kita, apabila kita melihat orang lain atau melihat anak kecil, katakanlah dalam hati kita, dia ini tidak banyak maksiat kepada Allah karena masih kecil, sedangkan aku banyak maksiat kepada Allah. Maka jelas dia lebih baik dari diriku. Jika kita melihat orang yang sudah tua, maka hendaklah dalam diri kita mengatakan orang ini telah menyembah Allah sebelum diri kita. Maka jelas dia lebih baik dari diri kita. Jika kita melihat orang alim, katakanlah dalam diri kita, orang ini telah dikarunia sesuatu oleh Allah yang aku tidak mendapatkannya. Dia telah mencapai tingkatan yang aku belum mencapainya dan mengetahui ilmu yang aku belum memahaminya. Maka bagaimana aku merasa sama dengannya? Di samping itu juga memang jamaah semua. Jika kita melihat orang yang bodoh, katakanlah orang ini bermaksiat kepada Allah karena kebodohannya, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah padahal aku berilmu. Sedang aku bermaksiat kepada Allah padahal aku berilmu. Karenanya alasan Allah untuk menyiksaku pasti akan lebih kuat. Apalagi aku tidak tahu bagaimana akhiranku dan akhirannya. Dengan alasan apa? Merasa lebih baik dari dirinya. Bahkan jika kita melihat orang kafir pun, maka katakanlah, aku tidak tahu. Mungkin saja dia akan masuk Islam dan diakhiri usianya dengan kebaikan. Mungkin dia akan terlepas dari dosanya, seperti tercabutnya rambut dari bubur. Sementara aku belum jelas, aku masih khawatir. Allah akan menyesatkan aku, lalu aku menjadi kafir dan diakhiri hidupku dengan keburukan. Dengan demikian, mungkin saja dia menjadi orang yang dekat dengan Allah, sedang aku menjadi orang yang jauh darinya. Lalu dengan dalil apa aku merasa lebih baik darinya? Mamang yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hikmah Ramadan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan melindungi diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik ini, Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita dan memberikan keberkahannya kepada kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.